Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingridia Pertiwi, NIM 1942320 dan nomor urut 66. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu apa yang Anda pahami dari PI, PBP, NVP, ARR, dan juga ARR. Baik, PI atau biasa kita sebut sebagai Profitability Index, ini merupakan perbandingan antara nilai arus kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai investasi yang telah dilakukan. Nah, jika nilai PI ini lebih kecil dari 0, maka dapat dikatakan bahwa investasi tersebut tidak layak untuk dilakukan karena nantinya akan merugi. Sedangkan jika PI ini lebih besar dari 1, maka bisa dikatakan bahwa investasi tersebut layak untuk dilakukan. Yang kedua yaitu PBP atau payback period. Ini merupakan jangka waktu yang akan dibutuhkan untuk mengembalikan dana yang telah diinvestasikan secara utuh dalam keuangan. Nah, bisa dikatakan bahwa payback period ini akan menunjukkan kapan sih dana yang kita investasikan itu akan kembali secara utuh dan dalam jangka waktu berapa lama. Misalnya dana yang kita investasikan itu akan kembali dalam jangka waktu 3 atau 5 tahun. Selanjutnya yaitu ARR atau average rate return, yaitu tingkat pengembalian nilai investasi berdasarkan perhitungan jumlah kas yang masuk yang diterima selama masa berjalannya investasi tersebut, yang dibagi dengan jumlah periode berjalannya investasi itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu NPV atau Net Present Value, merupakan selisih antara penerimaan kas di masa yang akan datang dengan nilai investasi yang telah dikeluarkan untuk melakukan kegiatan investasi itu sendiri. Nah, jika nilai NPV ini lebih besar dari 0, maka investasi tersebut itu layak untuk dilakukan. Nah, yang terakhir itu adalah IRR atau Internal Rate Return. Ini adalah indikator tingkat efisiensi dari sebuah investasi. IRR ini juga dikenal sebagai metode untuk menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakan dengan nilai investasi saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di masa yang akan datang. Nah, pertanyaannya, kenapa sih PI, PBP, NPV, IRR, dan ARR menjadi indikator ketika kita ingin melakukan sebuah investasi? Nah, jawabannya karena dengan hanya melihat kelima indikator tersebut, kita itu bisa tahu sebuah bisnis atau instrumen itu layak atau tidak untuk diinvestasikan hanya dengan melihat PI, PBP, NPV, IRR, dan juga ARR. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apakah yang paling menonjol dalam menilai kelayakan sumber daya manusia dan organisasi dalam sebuah bisnis? Nah, dalam menilai kelayakan sumber daya manusia dan organisasi dalam sebuah bisnis, hal yang paling penting ialah keahlian dan profesionalisme sumber daya manusia itu sendiri. Ini karena hal tersebut akan mempengaruhi jalannya bisnis tersebut gitu. Bayangkan jika kita merekrut sumber daya manusia itu yang keahliannya tidak sesuai dengan bisnis yang akan kita jalankan, tentunya itu akan menghambat bisnis kita sendiri. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 3 maksudnya, apa aspek legal paling penting pada bisnis frozen food yang punya cabang di setiap provinsi Indonesia? Yang pertama, aspek legal pada bisnis frozen food yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Selanjutnya adalah surat izin industri. Selanjutnya, tanda daftar industri. Selanjutnya yaitu sertifikasi halal. Kemudian ada izin edar BPOM. Nah, izin edar BPOM ini merupakan perizinan berupa izin edar untuk produk pangan yang diproduksi oleh industri dalam negeri yang skalanya itu lebih besar dari skala rumah tangga. Jadi bukan skala rumahan, dia sudah lebih besar lagi. Nah, atau industri yang menghasilkan produk pangan yang wajib memiliki izin edar BPOM. Nah, untuk persyaratan
membuat izin edar BPOM ini, yang pertama itu harus ada nomor induk berusaha, kemudian ada izin industri, kemudian ada hasil audit sarana produksi, atau piagam program manajemen risiko, atau sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik, dan yang keempat yaitu surat kuasa jika melakukan pendaftaran pangan olahan jika ingin dikuasakan. Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama itu mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dengan mengisi formulir. Selanjutnya pendaftar menyerahkan permohonan sebanyak 2 rangkap. Selanjutnya, pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran sesuai dengan kriteria dan persyaratan dan juga penetapan biaya evaluasi. Dan yang keempat, jika hasil pemeriksaan dinyatakan diterima untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut, maka pendaftar diberikan surat pengantar pembayaran bank yang mencantumkan biaya evaluasi. Yang kelima, perusahaan harus melakukan pembayaran bank sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dan paling lambat itu selama 10 hari. Dan pendaftar menyerahkan permohonan pendaftaran yang telah dilengkapi dengan bukti pembayaran biaya evaluasi dan pendaftaran dari bank kepada kepala badan dan dilakukan evaluasi lebih lanjut. Yang ketujuh, jika hasil evaluasi memerlukan tambahan data, maka akan diterbitkan surat permintaan tambahan data. Selanjutnya, pendaftar harus menyerahkan tambahan data paling lama 50 hari setelah tanggal surat permintaan. Nah, jika dalam waktu 50 hari periode penyerahan tambahan data dianggap tidak mencukupi, maka pendaftar dapat mengajukan perpanjangan waktu. Namun, jika sampai saat itu pendaftar tidak menyerahkan tambahan data dalam waktu 50 hari, maka akan diberikan surat penolakan pendaftaran dan berkas permohonan akan dimusnahkan. Nah, jika hasil keputusan berupa persetujuan pendaftaran, maka surat izin edar pangan olahan akan diterbitkan. Nah, masa izin edar makanan beku ini hanya berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Lanjut ke pertanyaan terakhir, mengenai apa yang Anda pahami dari legalitas sebuah bisnis dilihat dari aspek sosial masyarakat dan juga lingkungan hidupnya. Nah, setiap perusahaan itu memiliki tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu masyarakat atau sosial maupun juga lingkungan. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, kemudian limbah, keamanan produk, dan juga tenaga kerja. Masyarakat adalah salah satu faktor yang membuat perusahaan itu bisa bergerak atau malah menghambat. Nah, ini tentunya berkaitannya dengan legalitas sebuah perusahaan. Ketika perusahaan bisa menerapkan CSR, maka tentunya masyarakat dan lingkungan sekitar mendapatkan manfaat positif dari perusahaan tersebut. Dan ini tentunya akan membuat masyarakat mendukung perusahaan tersebut dan menjadikan perusahaan lebih fleksibel untuk menjalankan kegiatan usahanya di lingkungan tersebut. Nah, contohnya itu ialah ketika perusahaan Telkom. Nah, perusahaan Telkom itu membantu para tenaga pendidik yang ada di Indonesia untuk memanfaatkan teknologi dan informasi dalam mengajar gitu. Nah, ini tentunya memberikan manfaat bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan keterampilan dan juga keahliannya. Nah, bisa dilihat dari situ bahwa perusahaan Telkom sendiri sudah bertanggung jawab pada aspek sosial dan lingkungan di sekitarnya. Baik, itu saja mengenai jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan UAS studi kelayakan bisnis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.